mahasiswa, tahu nggak sih kalian kalau tahun 2008 itu jadi tahun krisis finansial ekonomi secara global? Nah, hal ini dimulai dari Amerika Serikat yang kemudian sampai ke negara Indonesia sehingga membuat bank senturi itu menjadi kolaps. Nah, kok bisa gitu sih? Nah, kalau kita kaji berdasarkan pemikiran dari Karl Marx, hal ini bukan merupakan suatu yang biasa saja, tetapi hal ini juga merupakan praktik nyata dan penyakit nyata dari kapitalisme itu sendiri. Kok bisa gitu sih? Maka dari itu, kami dari kelompok 1 dengan saya, Stefania Batunude dengan NIM akhir 01. Perkenalkan, nama saya Nika Demiantari dengan NIM akhir 03. Saya Tio Alkoroni Pangaribuan dengan NIM 15. Dan aku Gerald Hendrian dengan akhir NIM 251033. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Dwi Masito, akhiran NIM 02. Saya Renita Febrianti dengan akhiran NIM 14. Kami akan membedah tentang krisis finansial ekonomi tahun 2008 dan juga membedah kasus dari Bank Senturi sampai lahirnya Bitcoin dan juga praktik dari kapitalisme oleh pemikiran Karl Marx dalam Das Kapital. Yuk kita bahas! Baik, pertama kita lihat dulu apa yang terjadi di dalam Bank Senturi itu sendiri. Sebenarnya di Bank Senturi itu sendiri, sebelum krisis global menghantam, Bank Senturi itu sudah bangkrut akibat keserakahan dari ulah pemiliknya sendiri. Bos mereka sudah berharga modal mengelapkan duit nasabah serta masalah pinjam ke perusahaan kelompok mereka sendiri. Nah, menurut teori Karl Marx, perilaku kegagalan bos-bos bank ini mencerminkan watak asli kaum borjuis atau pemilik modal, yang dimana di sistem kapitalis biasa, orang cari untung dengan cara jualan barang atau jasa nyata. Sedangkan di sistem perbankan, di sini mereka mau potong kompas alias menghasilkan uang secara instan tanpa bikin barang apapun. Nah, akibat dari kesalahan pemiliknya sendiri, segala cara akhirnya dihalalkan. Sekarang kita masuk ke faktor kedua, yaitu hantaman dari eksternal. Di saat krisis finansial dunia menyerang, bank-bank di dunia tidak memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman kepada bank lain. Maka dari itu, Bank Senturi tidak memiliki uang tunai, dan ketika mendengar hal tersebut, nasabah langsung berbondong-bondong untuk menarik uang massal. Itu bisa disebut juga dengan rush money. Nah, teori Karl Marx tentang fetisisme uang itu terbukti nyata. Banyak orang mengira bahwasanya uang itu adalah sesuatu yang memiliki kekuatan gaib yang bisa membuat orang langsung kaya. Padahal uang itu berguna ketika ada hal yang bekerja di belakangnya. Contohnya adalah ketika fiat money di backup oleh emas. Nah, ketika krisis menyerang atau ketika krisis menghantam, orang-orang kehilangan kepercayaan, uang itu hanyalah akan menjadi sebuah tumpukan kertas yang nggak berguna. Itulah yang terjadi oleh Bank Senturi tahun 2008. Teori Marx tadi sama kasus Bank Senturi, kelihatan banget kalau bank ini adalah contoh mini dari permainan modal gaib. Bos-bos Bank Senturi itu terlalu sibuk memompa aset fiktif dan memutar angka-angka digital di komputer demi kelihatan untung besar. Nah, kalau semua bisnis keuangan pada akhir harus punya jangkar di dunia yang nyata. Pas krisis global di 2008 memacatkan aliran dana, modal gaib yang selama ini dibangga-banggakan Bank Senturi langsung menguap begitu saja. Bank ini hancur seketika karena selama ini mereka cuma jualan asap, spekulasi, bukan nilai ekonomi yang real. Bank Senturi dinyatakan gagal. Apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah malah mengucurkan dana talangan atau bailout sebesar 6,7 triliun uang rakyat dengan alasan demi menyelamatkan stabilitas ekonomi. Tapi disinilah sindiran-sindiran tajam dari Karl Marx terbukti mutlak. Dalam manifesto komunis, Marx pernah menulis kalau pemerintah itu sebenarnya cuma berfungsi kayak pemuda atau panitia yang bertujuan jagain urusan bisnisnya orang-orang kaya. Nah, di kasus ini terjadi ketidakadilan yang nyata. Ketika Bank Senturi untung, bos-bosnya kaya sendirian. Tapi pas banknya bangkrut, malahan kita nih rakyat-rakyat kecil disuruh bayar utangnya lewat pajak. Jadi kelihatan kan ya mereka tuh berpihak kepada siapa? Ya, di tengah hilangnya rasa kepercayaan masyarakat pada bank sentral,
Akibat krisis 2008 itu, lahirlah Bitcoin sebagai bentuk perlawanan digital terhadap dominasi lembaga keuangan. Dalam perspektif Marx, setiap sistem yang bermasalah akan melahirkan bentuk perlawanannya sendiri. Marx juga mengingatkan bahwa teknologi baru tidak otomatis menghapus ketidakadilan ekonomi. Kini, Bitcoin bahkan sering menjadi alat spekulasi dan akumulasi kekayaan. Dari kasus Senturi hingga Bitcoin, kini kita melihat bahwa krisis ekonomi bukan hanya kesalahan individu, tetapi juga berkaitan dengan masalah dalam sistem kapitalisme itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Hasil investigasi. Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get